Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Kali ini kita membahas tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Artinya coba kita lihat untuk bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. A, B, C adalah himpunan bilangan real atau elemen bilangan real. Oke, yang dimaksud di sana untuk persamaan kuadrat, misalnya kita buat di sini ya, misal yaitu 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti sesuai persamaan yang ini tadi bentuk umumnya ya, sesuai bentuk umumnya, maka kita ketahui bahwa di sana A sama dengan 2, B sama dengan 4 dan C nya sama dengan -1. Oke, jadi yang dimaksud tadi di sana bahwa persamaan kuadrat itu memiliki pangkat tertinggi, yaitu adalah 2. Inilah yang dimaksud pangkat yang tersebut. Dari bentuk umum yang ini berarti pangkat tertingginya yaitu 2. Oke, untuk yang berikutnya ya, yaitu yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama yaitu faktorisasi ya, yaitu dengan cara faktorisasi. Oke, dengan faktorisasi kemudian melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus kuadrat atau rumus ABC. Namun kali ini kita membahas tentang cara faktorisasi ya. Untuk menyelesaikan persamaan ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, faktorisasi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 ya. Dengan faktorisasi yang pertama yaitu mencari 2 bilangan dengan syarat. Yang pertama, jika dikalikan hasilnya sama dengan ya, jika dikalikan hasilnya sama dengan c ya. Jika dijumlah hasilnya sama dengan b. Oke ya, ingat, jika dikali hasilnya sama dengan c, jika dijumlah hasilnya yaitu b. Misalnya ya, misal x1 dan x2 ya, misalnya x1 dan x2 yaitu jika dikali tadi ya, x1 dikali x2 maka hasilnya a dikali c. Kemudian x1 tambah x2 maka hasilnya b. Oke, untuk mengubah atau memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Yang pertama tadi kita bahas dulu untuk a sama dengan 1 ya, untuk a sama dengan 1. Jadi bentuk umum tadi yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c, maka hasilnya nanti di sini x ditambah x1 kemudian x ditambah x2. Oke, untuk lebih cepatnya langsung kita ke contoh ya. Langsung kita ke contoh. Kita buat di sini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita buat di sini penyelesaian ya. Untuk penyelesaiannya yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0.
Artinya di sini kita cari dulu dua angka ya, kita cari dua angka jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya 5. Oke, seperti ini kita buat. Jika dikali hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya 5 ya. Jika dikalikan hasilnya 6 atau jika dijumlah atau ditambah hasilnya 5. Angka berapakah itu? Kita lihat. Yang dikali hasilnya 6 yaitu 1 ya. Kita lihat 1 dikali 6 hasilnya 6. Tetapi kalau dijumlah apakah hasilnya 6? Tidak. Jika dijumlah hasilnya 7. Oke, kita cari lagi angka. Angka berapa lagi dikali dengan hasilnya 6? Yaitu 2 dikali 3, maka hasilnya 6. Jika dijumlah 2 tambah 3 hasilnya 5. Sudahkah sesuai dengan yang ini? Sudah. Kalau sudah, kita masukkan di sini 2 dikali 3, kemudian 2 ditambah 3. Barulah kita buat ke sini ya. Caranya kita faktorkan dulu. X kuadrat ini, faktor dari X kuadrat ini berarti yaitu X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Jadi kita pisah. Kita buat di sini X-nya 1, kemudian kita buat lagi di sini X-nya 1 lagi ya. Nah, kita buat seperti ini. Kenapa? Karena faktor dari X kuadrat yaitu X dikali X ya, yang ini. Maka di sini tadi kita peroleh angka 2 dan angka 3. Maka kita buat di sini ditambah 2 ya. Kenapa ditambah 2? Sesuai rumus yang ini tadi. Bahkan karena ini juga merupakan positif dan angka 3 juga merupakan positif. 2 dan 3 merupakan angka positif. Maka kita buat sini X ditambah 2, kemudian X ditambah 3. Oke, kemudian kita buat lagi di bawahnya X ditambah 2 sama dengan 0 atau ya, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, X sama dengan ini pindah ke sebelah kanan menjadi min 2, kemudian X sama dengan ini pindah menjadi minus 3. Oke, maka kita peroleh X1 yaitu, kita lihat dulu angka terkecilnya yaitu minus 3, kemudian X2 yaitu minus 2. Kenapa? Karena angka yang terkecil daripada minus 3 dan minus 2 adalah minus 3, yang terbesar adalah minus 2 ya. Oke, maka kita buat di sini boleh himpunan penyelesaian ya, atau hasil dari akar-akar boleh kita buat dari sini minus 3, minus 2. Oke, itulah trik yang pertama, masalah faktorisasi. Oke, yang kedua, jika yang kedua tadi untuk A lebih besar dari 1, sekarang untuk A lebih besar dari 1 ya. Untuk A lebih besar dari 1, kita misalkan contohnya ya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita misalkan contohnya di sini yaitu 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Oke, bentuk umum yang ini ya. Untuk rumus yang ini yaitu AX ditambah X1 ya, kemudian AX ditambah X2 per A. Oke, dari rumus yang ini kita peroleh A-nya yaitu sama dengan 3, artinya A-nya lebih besar dari 1. Oke, cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaiannya juga ini sangat gampang. Kita cari dua bilangan ya. Jika dikalikan ya, ini kita kalikan yang ini A dikali C ya, atau boleh kita buat di sini. Kita buat di sini B sama dengan 2, C sama dengan minus 15, minus 5 ya. Kita lihat ya cara penyelesaiannya. Kita buat dulu di sini. Kita cari angka, nanti jika kita kalikan ini 3 kali minus 5 hasilnya minus 5
15. Oke, kita cari angka ya, kita cari dua angka jika dikalikan ya, hasilnya minus 15 ya, selain daripada angka yang ini atau angka ini pun boleh ya, atau angka ini, dan dijumlahkan ya, dikalikan hasilnya min 15 dan dijumlah hasilnya ini B, yaitu 2. Angka berapakah itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Jika dikalikan hasilnya minus 15, yaitu kita kalikan dulu dari yang pertama, dari A dikali C hasilnya 15. Tetapi jika dijumlah hasilnya 2 dari yang B ini. Oke, angka berapakah itu? Kita cari ya, sama seperti tadi. 1 dikali min 15 hasilnya min 15. Oke, benar. Namun kalau kita jumlah 1 ditambah ya, 1 ditambah min 15 hasilnya yaitu 14, padahal yang kita cari adalah 2. Oke, kita cari dulu lagi angka berapa lagi. Kemudian 3 dikali minus 5 hasilnya minus 15. Oke, benar. Kemudian kalau dijumlah 3 ditambah negatif 5, apakah hasilnya yaitu 2? Tidak juga ya. 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Padahal di sini tadi adalah angka 2 yaitu positif. Oke, kemudian angka berapa lagi? Kalau sudah ya ada yang mirip seperti ini, lebih gampangnya kita buat ya, kita buat dibalik lagi. Oke, kita buat di sini. Kalau kita balik bagaimana? Nah, karena sudah hampir sama, maka kita buat di sini 5 dikali minus 3 hasilnya minus 15. Kemudian 5 ditambah negatif 3 hasilnya yaitu 2. Ini sudah pas ya. Maka kita buatlah di sini ya. Kita buat di sini sudah dapat di sini 5 dan di sini minus 3. Kita buat di sini 5, kemudian di sini minus 3 dan berikutnya di sini 5 dan di sini minus 3 ya. Oke, sudah dapat, barulah kita masukkan ke bentuk yang ini. AX berarti kita buat dari AX nya tetap 3X nya nih, kita buat 3X ini positif 5, kita buat tambah 5 kurung. Kemudian yang berikutnya ini tetap AX sesuai ini, tetap kita buat 3X kemudian dikurang 3 sama dengan 0 per, dari sesuai rumus ini yaitu per A, berarti per 3 ya, angka 3 hanya tadi, maka kita buat per 3. Oke, selanjutnya setelah ini kita apain ya, setelah ini langsung kita turunkan aja pun nggak apa-apa, langsung ke 3X ditambah 5 kemudian 3X dikurang 3 ya. Kemudian di sini kita buat sama seperti yang di atas, menjadi 3X kurang tambah 5 sama dengan 0, atau 3X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, 3X sama dengan minus 5 karena ini pindah. Oke, kemudian X sama dengan minus 5 per 3. Kemudian 3X sama dengan minus 3, X sama dengan minus 3 per 3, X sama dengan minus 1 ya. Ini negatif, ini positif ya, karena ini pindah maka X sama dengan 1. Oke, HP-nya yaitu minus 5 per 3,1 ya. Atau boleh kita buat langsung dari sini tadi ya, dari sini tadi. Nah, 3X caranya supaya lebih tepat lagi, kamu gak bingung,
yaitu 3x dikurang 3 sama dengan 0 per A, per 3 ya, per 3. Oke, langsung kita bagikan 3x dibagi 3 yaitu tinggal x, kemudian 5 bagi 3 menjadi tambah 5 per 3 ya, kemudian 3x bagi 3 yaitu x, negatif 3 bagi 3 yaitu negatif 1 ya, sama dengan 0. Maka kita buat penyelesaiannya, x ditambah 5 per 3 sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, x sama dengan pindah menjadi min 5 per 3, kemudian x sama dengan 1, sama hasilnya. Himpunan penyelesaiannya yaitu min 5 per 3,1. Oke, kalau sudah paham ya, kalau sudah paham, nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan konsep kuadrat sempurna dan menggunakan rumus faktorisasi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat